adalah penggalan legenda Saweri Gading yang diambil dari kitab Pelaga Ligo. Dialog yang berada di dalam naskah ini tidak sepenuhnya benar dan terdapat perubahan dari penulis, namun tidak mengubah cerita aslinya. Ketika para dewa masih berjalan di atas tanah dan berbicara dengan manusia tanpa batas, dari tanah Bugis yang berhias angin dan mitos muncul kisah agung bernama Ilaga Ligo. Kisah dari Batara Guru dan keturunannya yang menjelma manusia. Alkisah di tanah Luwu, hiduplah Batara Latu dan istrinya. Sebagai seorang raja Luwu, Batara Latu sangat menunggu kehadiran pewaris tahtanya, hingga akhirnya penantiannya terbalaskan dengan kehadiran anak kembar emas dari istrinya. Langit menampilkan wajah biru cerah berhias awan, angin berhembus sejuk dan tenang, burung berteberangan, bunga-bunga mekar, seolah alam ikut gembira dengan kehadiran anak kembar emas Batara Latu. Senyuman tidak pernah luput dari wajah Batara Latu. Dirinya menamai kedua anaknya dengan nama Saweri Gading dan Wetan Triabeng. Seluruh pejabat istana, bahkan masyarakat Luwu memberikan hadiah dan memberkati kedua anak itu. Bahkan penjaga langit, dewa-dewi juga ikut turut serta. Namun, saat seorang peramal datang memberikan hadiah, sebuah ramalan muncul di benaknya ketika melewati pintu istana. Selamat siang, Baginda. Silakan berdiri. Selamat atas kelahiran kedua putra-putri Anda. Tapi, oh Tuhan, Ada apa, wahai peramal istana? sungguh aku tidak ingin menunjukkan hal lebay dan alay di depan Baginda. Tapi yang harus Baginda tahu, sebentar, anak Anda, pangeran dan putri, Wahai peramal istana, ramalan apa yang kau lihat dari kedua anakku? Sungguh, aku tahu kau jenaka, tapi ramalan tentang putra-putriku jangan sesekali kau bercandakan. Baginda, ramalan itu akan merusak hari yang istimewa ini. Tapi yang harus Anda tahu bahwa anak Anda, pangeran dan putri, diramalkan mereka akan menikah dan jatuh cinta di masa depan. Baginda, seperti yang Anda tahu bukan tempe, seperti ikan asin yang disantap dengan mantap, bahwa adat Luwu itu tidak memperbolehkan pernikahan saudara. Luwu akan... Aku tahu itu. Baiklah Baginda, saya izin pamit. Batara Latu berpikir keras. Ia takut akan ramalan itu. Tidak ada cara lain selain memisahkan kalian berdua. Aku akan membesarkan kalian di dua tempat berbeda. Waktu terus berjalan. Saweri Gading dibesarkan di istana sebagai pangeran mahkota. Tumbuh menjadi pria yang gagah perkasa, dan Wetan Triabeng dibesarkan di daerah terpencil dengan beberapa dayangnya. Wajahnya sangat cantik dengan sifat lembut dan dewasa yang dimilikinya. Namun di umur itu
Wetan Liabeng harus melaksanakan upacara kedewasaannya di istana, membuat Batara Latu lagi dan lagi pusing memikirkan cara untuk tidak membuat mereka bertemu. Sawergading putraku, kau adalah pangeran kerajaanmu. Aku mengutusmu untuk ikut pertemuan para pangeran di Ternate. Baiklah, Ayanda. Aku dan beberapa pengawal akan ke Ternate mengikuti pertemuan yang sudah menjadi tugas. Saat Sawergading pergi, Wetan Liabeng datang menemui Batara Latu. Ayahanda, Genri, ada apa? maafkan aku Ayahanda karena kecepatanku. Tapi apakah upacara kedewasaan dan pelantikan pasti kendala? Memangnya apa yang Anda khawatirkan? Upacara itu akan dilaksanakan besok saat matahari tengah menghantungkan sinarnya, Genri. Sekarang kembalilah ke kamarmu. Baik Ayahanda. Aku ingin bertanya lebih, tapi aku tidak dibesarkan untuk menjadi lancang. Sementara itu, Sawergading sudah berlayar ke Ternate sesuai dengan perintah Batara Latu. Kini tugas Sawergading menghadiri pertemuan telah selesai dan waktunya bagi dirinya beserta para pengawal untuk kembali ke kerajaan Luwu. Di tengah laut, seorang pengawal setia Sawergading mendekatinya yang tengah memandang lautan lepas dan memberitahu bahwa Sawergading memiliki seorang saudara kembar dengan wajah cantik rupawan bernama Ten Liabeng. Bahkan jika dilakukan sayembara, sang pengawal yakin bahwa seluruh pangeran dari segala penjuru kerajaan akan berlomba-lomba memenangkan itu. Awalnya, Sawergading tidak percaya dengan pernyataan pengawal. Namun, setelah diyakinkan, Sawergading akhirnya percaya. Mendengar kabar itu, Sawergading merasa tidak tenang. Dirinya ingin bertemu dengan saudara kembarnya seperti kata pengawal. Sekembalinya dari Ternate, Sawergading langsung mencari saudara kembarnya yang berada di loteng istana. Henry, aku benar-benar jatuh hati melihatmu dan aku sudah memutuskan untuk menikahimu. Kau siapa? Aku adalah saudara kembarmu, Adinda. Sungguh para serbawanmu tidak bisa kulikan olehku dan sudah terpaku olehmu. Kuharap kau juga bisa menjadi pendamping hidupku. Aku pun sama kakak. Pertama kali melihatmu, rasanya hatiku tertuju. Tapi Pangeran, Baginda Raja memanggil Anda. Lancang sekali. Aku tidak masalah jika kau menikah dengan putri manapun dan kau jadikan sebagai pendamping hidupmu. Tapi untuk saudaramu sendiri, itu adalah pantangan terbesar dalam adat istiadat kita, putraku. Jadi sebaiknya urungkan niatmu itu, karena hal itu akan membawa bencana besar di tanah kita. Tidak, Ayanda. Itu tidak menggetarkan hatiku untuk meminang dan menjadikan Wetan Liabeng sebagai pendamping hidupku. Setelah kejadian itu, Wetan Liabeng menemui Sawergading yang tengah istirahat di tepi danau kerajaan setelah berlatih pedang. Kakanda, Adinda, apa perlu menemuiku? Kakanda, kita tidak akan bisa bersama. Aku tidak ingin karena keegoisan kita akan membawa bencana bagi tanah kita sendiri, Kakanda. Itu tidak menggentarkan hatiku, Adinda. Sungguh para serpawanmu tidak bisa aku alihkan dari pandanganmu yang seolah sudah terpaku oleh. Kakanda, menikah dengan wanita yang pantas dan Aku sudah berkelana, Adinda. Tapi tidak ada yang bisa membuatku kehilangan kata-kata sepertimu. Kakanda, di tanah kita ada sepupu jauh kita, Kakanda. Paras dan rupanya hampir mirip dan sama dengan kita. Dia juga seorang putri dengan keanggunannya, namanya Wechudan. Bahkan ayahanda
mengatakan bahwa aku dan dia bagaikan inang semua. Ini cincin dan gelang milikku. Pakaikanlah ini kepada Wechudai. Dan jika salah satu dari benda ini tidak cocok pada Wechudai, maka aku bersedia menikah dengan Anda. Gading mulai melakukan persiapan demi persiapan untuk pergi ke tanah Cina Tanete, Kabupaten Bone. Pergilah ke hulu sungai Sabdan, menebang pohon walerangi raksasa, dan kau jadikan sebagai perahu. Ayahanda, semua penebang kayu profesional sudah kukerahkan. Namun entah kenapa pohon itu tidak dapat tertebang. Bahkan sudah 3 hari lamanya aku menebang pohon itu. Dengar keresahan kakaknya, Wetan Driabeng pergi ke tempat pohon itu berada. Dan dengan menebas dalam sekali tebasan, pohon itu roboh ke tanah. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Wetan Driabeng juga merubah pohon walerangi menjadi sebuah kapal yang tahan akan badai dan ombak kencang nantinya. Keesokan harinya, sungguh terkejut Saweri Gading melihat sebuah kapal besar. Saweri Gading beserta beberapa pengawalnya berlayar menuju negeri Cina. Banyak rintangan yang mereka hadapi, hingga akhirnya mereka sampai di negeri Cina. Saat sampai, Saweri Gading mendengar kabar burung bahwa Wechudai sudah bertunangan. Tapi karena sangat ingin dan sangat penasaran untuk melihat paras wanita itu, Saweri Gading memutuskan untuk menyamar menjadi seorang pedagang berkulit hitam dengan menumbalkan seorang pedagang berkulit hitam agar penyamaran kulitnya lebih sempurna. Saweri Gading dengan penyamarannya berhasil memasuki area istana dan melihat langsung Wechudai. Saweri Gading sangat terpukau. Dan tidak membuang banyak waktu, ia segera mengirim lamaran ke pihak kerajaan dengan mahar tinggi dan disambut baik oleh pihak kerajaan. Aku benar-benar penasaran dengan calon suamiku. Pengawal, Ya, Tuan Putri. aku ingin kau memata-matai kapal calon suamiku yang tengah berada di dermaga. Dan jelaskan dengan detail padaku mengenai perawatannya. Baik, Tuan Putri. Suatu hari, sang utusan menyelinap masuk ke dalam kapal Saweri Gading yang tengah bersandar di dermaga dan tidak sengaja melihat seorang pengawal berbulu lebat tengah mandi. Setelah melihat itu, sang utusan segera berlari kembali ke kerajaan dan memberitahu Wechudai. Tuan Putri, sungguh hamba melihat mereka berbulu lebat. Apa? Berbulu lebat? Tidak, aku harus memberitahu ayah dan membatalkan pernikahan ini. Saweri Gading yang mendapat surat mengenai itu segera melepas segala penyamarannya dan memakai baju bangsawannya. Dirinya segera menuju ke kerajaan Cina dan menghadap ayah Wechudai. Ampun Baginda Raja, perkenalkan nama Ananda Saweri Gading, putra Batara Letu Raja Lubuk. Ananda membawa amanat ayahanda. Harap sudilah Baginda menerima Ananda sebagai menantu Baginda. Jangan terlalu mengada-ngada anak muda. Bagaimana aku percaya kau adalah putra dan saudaraku? Ini adalah gelang dan cincin yang diberikan kepada Adinda untuk Ananda. Baiklah, melihat barang ini aku percaya kau adalah putra dan saudaraku. Ayahandamu pernah mengirim kabar kepadaku bahwa dirinya memiliki 2 anak kembar emas dan salah satu anaknya perawatan mirip dengan putriku. Putriku, Wechudai. Ada apa ayahanda? Ada apa gerangan ayahanda memanggilku? Wahai putriku, ketahuilah, orang yang melamarmu adalah sepupumu sendiri. Ayahanda dengan ayahnya yang bersaudara. Namun, untuk lebih memastikan,
Cocokkan barang ini denganmu, hai putriku. Bagaimana putriku? Apakah kau bersedia kembali menerima lamaran Sarwi Gading untuk memberikan tali persaudaraan? Jika ayahanda sudah merestui, maka Ananda bersedia untuk menikah dengan Saweri Gading. Dan maafkan Ananda karena berprasangka buruk tentangmu, Saweri Gading. Betapa bahagianya suasana dengan jawaban Wecudai. Saweri Gading pun sangat bahagia lamarannya diterima. Dia segera memerintahkan para pengawalnya untuk menurunkan barang-barang di kapal menuju istana sebagai pelengkap pesta pernikahan. Hanya selang waktu 3 hari, pesta pernikahan dilangsungkan dengan meriah. Segenap rakyat Cina turut berbahagia menyaksikan pesta pernikahan yang sangat membahagiakan itu.